Apa itu Israiliyat? Pertanyaan. Israiliyat itu apa Ustadz? Jawaban. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Berikut keterangan dalam kitab Ushul fi Tafsir. Israiliyat adalah berita yang dinukil dari orang Bani Israel, baik yang beragama Yahudi atau Nasrani. Dan umumnya berasal dari masyarakat Yahudi. Ditinjau dari statusnya, Israiliyat dibagi menjadi 3. Pertama, berita yang diakui kebenarannya dalam Islam. Berita Israiliyat semacam ini boleh dibenarkan. Dan yang menjadi standar dalam hal ini adalah dalil Al-Quran atau hadis sahih. Di antara contohnya adalah hadis dari Ibnu Mas'ud, bahwa ada seorang pendeta Yahudi yang mendatangi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan mengatakan, "Wahai Muhammad, kami mendengar bahwa Allah menjadikan langit di satu jari dan semua makhluk juga di salah satu jari. Lalu Allah berfirman, sayalah raja." Mendengar hal ini, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam langsung tertawa, sehingga terlihat gigi geraham beliau karena membenarkan ucapan si pendeta. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membaca firman Allah. Mereka tidak mengagungkan Allah dengan pengagungan yang semestinya padahal bumi seluruhnya dalam genggamannya pada hari kiamat dan langit digulung dengan tangan kanannya. Maha suci Tuhan dan maha tinggi Dia dari apa yang mereka persekutukan. Quran Surat Az-Zumar 67. Hadis riwayat Bukhari nomor 4811 dan Muslim 2786. Kedua, berita yang didustakan dalam Islam, berita semacam ini statusnya batil, dan wajib diingkari. Misal, Nabi Isa adalah putra Allah, atau seperti yang disebutkan dalam hadis Jabir berikut. Orang Yahudi mengatakan, jika seorang suami mendatangi istrinya dari belakang maka anaknya nanti juling. Kemudian Allah dustakan anggapan orang Yahudi ini dengan menurunkan firman-Nya. Istri kalian adalah ladang bagi kalian, maka datangilah ladang kalian, dari mana saja yang kalian inginkan. Quran Surat Al-Baqarah, 223. Hadis riwayat Bukhari 4528 dan Muslim 1435. Ketiga, berita yang tidak dibenarkan dan tidak didustakan dalam Islam. Status berita semacam ini disikapi pertengahan, tawakuf, tidak boleh didustakan, karena bisa jadi itu benar, dan tidak dibenarkan, karena bisa jadi itu dusta. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau mengatakan orang ahli kitab membaca Taurat dengan bahasa Ibrani dan menafsirkannya dengan bahasa Arab kepada kaum muslimin. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Janganlah kalian membenarkan ahli kitab dan jangan pula mendustakannya, namun ucapkan, kami beriman dengan kitab yang diturunkan kepada kami, Al-Quran, dan kitab yang diturunkan kepada kalian." Hadis riwayat Bukhari, 4485. Hanya saja, dalam syariat kita, dibolehkan menceritakan berita Bani Israel tanpa untuk tujuan diimani dan dibenarkan atau didustakan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sampaikanlah dariku meskipun hanya satu ayat. Sampaikan kabar dari Bani Israel, dan tidak perlu merasa berat. Siapa yang berdusta atas namaku, hendaknya dia siapkan tempatnya di neraka." Hadis riwayat Bukhari 3461. Dan umumnya, kabar Israiliyat ini tidak memiliki banyak manfaat penting dalam agama. Hanya sebatas cerita atau dongeng, seperti warna bulu anjing Ashabul Kahfi, siapa namanya, kisah tentang keluarga nabi-nabi masa silam, yang itu jika diketahui, tidak menambah amal kita. Sikap ulama terkait Israiliyat. Berita Israiliyat ini banyak kita jumpai di berbagai buku tafsir, sebagai pelengkap tafsir yang mereka sampaikan. Hanya saja, para ulama tidak sekata dalam menyikapi Israiliyat. Ada ulama yang banyak membawakan berita Israiliyat, dengan sanadnya, semacam Ibnu Jarir at-Tabari. Ada juga ulama yang banyak membawakan berita ini, namun umumnya tidak menyebutkan sanadnya. Sebagaimana orang yang mencari kayu bakar di malam hari. Di antara yang bisa dijadikan contoh adalah Al-Bagawi. Dalam Majmu' Fatawa Syekhul Islam 13/304 mengatakan tentang tafsir Al-Bagawi, tafsir ini adalah ringkasan dari tafsir At-Salabi, hanya saja dibuang bagian hadis-hadis palsu dan pemikiran-pemikiran menyimpang. Beliau juga menjelaskan tentang tafsir At-Salabi, dia bak pencari kayu bakar di malam hari, mengumpulkan semua yang dia dapatkan dalam buku tafsir, baik sahih, dhaif, maupun maudhu. Ada ulama yang banyak menyebutkan Israiliyat, kemudian beliau memberikan komentar tentang statusnya yang dhaif atau bahkan mengingkarinya. Metode ini yang sering dilakukan Al-Hafiz Ibnu Katsir. Bahkan ada juga ulama yang sangat keras dalam mengingkarinya dan tidak menyebutkannya dalam buku tafsirnya. Semacam Muhammad Rashid Ridha. Wallahu a'lam.